Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanul kiram, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke-19 bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati kita dan keluarga kita. Amin ya mujibat du'a isailin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya baru membaca buku yang berasal dari Masyarakat Tanpa Riba. Di dalam buku ini disebutkan paling tidak ada 36 bahaya orang yang menghutang di dunia ini, dan ada 6 dalil yang ditunjukkan terkait dengan konsekuensi hutang di akhirat. Karena itu, apa bahayanya ketika seseorang berada di dunia berkaitan dengan tabiat buruk hutang bagi siapapun yang berada di dunia ini? Yang pertama, hutang bisa membuat orang kecanduan. Selanjutnya disebutkan, hutang selalu bertambah dan terus bertambah hingga ia tidak mampu bahkan untuk membayar bunga atau ribanya. Apalagi hutang itu bentuknya ada bunga, ada riba. Ini dosa yang sangat besar di sisi Allah. Selanjutnya disebutkan, hutang akan menambah beban hidup. Selanjutnya, hutang akan menambah beban pikiran. Dan di penjelasan lain juga disebutkan, hutang membuat perasaan gelisah pada malam hari. Hutang membuat seseorang terhina pada siang hari. Hutang juga menjadikan seseorang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Hutang membuat sholat tidak khusyuk. Hutang membuat seseorang beribadah ala kadarnya. Kemudian hutang bisa menyeret seseorang berbuat jahat. Hutang membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental berkepanjangan. Hutang bisa menyeret seseorang berbuat syirik. Hutang menjadikan seseorang suka berdusta alias pembohong. Hutang menjadikan seseorang suka ingkar janji. Hutang bisa menghilangkan kepercayaan atau menjadi tidak dipercaya, dan lain sebagainya. Kalau kita membahas berkaitan dengan persoalan hutang, maka sebenarnya hutang itu memang hukum asalnya adalah mubah, boleh. Tetapi harus diingat bahwa apabila seseorang berhutang terus-menerus, apakah berhutang untuk kepentingan pribadi, berhutang untuk kepentingan bisnis, atau berhutang dari sisi negara, maka berhati-hati. Hutang akan menjadikan orang tidak percaya diri, bahkan kemudian dia bisa menjadi budak dari orang lain. Apabila seseorang berhutang, dia merendahkan dirinya kepada orang lain. Apabila keluarga berhutang, maka kemudian keluarga tersebut bisa merendahkan dirinya dari keluarga yang lain. Akhirnya kemudian dia hidup di bawah tekanan hutang tersebut. Apalagi negara. Jika kemudian negara berhutang kepada negara lain, bahkan kemudian negara lain memberikan syarat-syarat kepada orang atau negara yang berhutang tersebut, maka ini sangat membahayakan negara. Apalagi dalam bentuk riba, maka negara tersebut, masyarakat tersebut, keluarga tersebut, orang tersebut sama sekali tidak mendapatkan
keberuntungan di dunia, apalagi di akhirat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hutang. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam buku Masyarakat Tanpa Riba ini. Nah, ketika kita membahas konsekuensi utang di akhirat, maka banyak sekali dalil yang mengungkapkan persoalan itu. Di dalamnya diterangkan, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi hutang yang memang sengaja tidak ingin kita bayarkan, nanti akan dibayarkan melalui amal soleh yang kita lakukan ketika kita di dunia. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, jiwa seorang mukmin masih bergantung kepada hutangnya hingga dia melunasinya. Dalam hadis yang lain disebutkan, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Maka hutang memiliki konsekuensi hukum yang jelas, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Maka hati-hati siapapun yang berhutang, karena sesungguhnya hutang walaupun boleh, tapi ingat, harus jujur. Harus ketika kita berhutang berniat untuk membayarnya. Karena jika kita tidak berniat untuk membayarnya, konsekuensinya adalah nanti kita bertemu dengan Allah dan Allah murka kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena itu para pebisnis, orang-orang yang berada di dalam perbuatan-perbuatan yang ingin memajukan dirinya, apakah dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lainnya, maka silahkan berhutang. Tapi ingat bahwa hutang itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan kemudian seolah-olah ketika dia berhutang, uang yang dia miliki itu punya dia semuanya. Sehingga dia malas untuk berpikir bagaimana mengembangkan usahanya. Karena itu banyak sekali tabiat buruk hutang yang harus kita hindari dan harus kita jauhi. Karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hutang punya konsekuensi di dunia dan hutang juga punya konsekuensi di akhirat. Karena itu tipsnya, pertama bahwa kalau memang berhutang dan terpaksa harus hutang, berniatlah untuk membayar. Berniatlah untuk melunasi, berniatlah untuk mengembalikan hutang yang kita pinjam dari seseorang. Yang kedua, jangan sering-sering berhutang. Karena kalau kita sudah keseringan berhutang, ini nanti akan menjadi tabiat buruk, kecanduan, dan bahkan kita bisa merendahkan diri kita, atau bahkan diri kita akan menjadi pembicaraan di kalangan orang-orang yang akhirnya kemudian kita dijuluki si penghutang. Siapa yang datang itu? Itu tukang hutang. Ini akan merendahkan martabat kita, merendahkan martabat keluarga kita. Karena itu upayakan usaha semaksimal mungkin sebelum memang kita harus terpaksa berhutang. Yang ketiga, hati-hati. Hutang bukan hanya punya konsekuensi di dunia, tapi di akhirat. Jika kita tidak berniat untuk melunasinya, jika kita tidak berniat, jika kita berniat untuk tidak memulangkannya, tidak mengembalikannya, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita akan bertemu dengan Allah dan Allah murka kepada kita. Oleh karena itu hati-hati, terkhusus juga buat negara.
yang berhutang, apalagi hutang itu berbasis pada riba, sampai kapanpun negara itu tidak akan pernah maju, negara itu tidak akan pernah makmur, negara itu tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena riba dilarang oleh Allah. Dosanya sangat besar dan orang yang melakukannya pasti tidak akan pernah beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian, ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.